Shalom saudara. Mari kita mulai pada pagi hari ini. Kita menyiapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan, kami jemaat punya kerinduan kembali Tuhan pagi hari ini Tuhan. Seperti pada pagi hari kami merayakan Paskah Tuhan, kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau Allah kami yang ajaib Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari dari awal hingga akhirnya. Hanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami hanya mengingat akan kasih-Mu, anugerah-Mu sampai saat ini Bapa. Ini semua karena kemurahan-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami jemaat bertempat sampai saat ini Bapa. Terpujilah nama Bapa. Kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita pujikan lagu ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku bawa segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan kita mau sama-sama bangkit berdiri. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas? Pujikan dengan iman pujian ini. Kita meresapi kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan, haleluya. Mari menyembah Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan. Setiap hari kami terima kasih Tuhan, syukur atas kebaikan-Mu sampai saat ini. Engkau baik Tuhan, oh Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik.
bagi kami. Terima kasih. Kebaikan-kebaikan yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah bagi setiap kami. Anugerah-Mu yang terindah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar kami merasakan kebaikan-kebaikan yang sudah kami rasakan sampai saat ini. Apa yang kami rasakan sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu. Sebab Kau baik dan sungguh baik, amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Biar segenap hati kami Tuhan memuji dan menyembah-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal hingga kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus rayakan,
Bintang Tuhan oleh karena anak doa, amin, oleh kesaksian kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak doa. Sekali lagi oleh darah, oleh darah anak doa, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak doa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin. Perintahan Allah kita, kuasanya yang murah kita, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang durasinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, sama-sama iblis dipatahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita sudah melakukan puji-pujian, kemenangan-kemenangan yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Amin saudara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
kami lihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyanyikan-Mu. Sama-sama terlalu besar, terlalu besar. Sama-sama saya undang bangkit berdiri. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, dan darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar Tuhan, oh kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar Tuhan. Oh, angkat tangan kami Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal. Amin Tuhan. Untuk menebus hidupku terlalu besar. Pujikan dengan iman pujian ini. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan jemaat-Mu Tuhan. Oh, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Amin Tuhan. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidup, tercurah menebus hidupku. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, melalui kebangkitan-Mu Tuhan, kami semua juga dibangkitkan Tuhan. Kau yang mengangkat setiap kami, Kau yang sudah menebus setiap kami Tuhan, dengan darah-Mu yang sangat-sangat mahal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami jemaat-jemaat ini Bapa. Sungguh begitu besar Tuhan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selayaknya Engkau hanya kami puji Tuhan. Hanya kami sembah dan kami muliakan Tuhan. Sebab sungguh Engkau baik Tuhan.
Anugerah-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Bapa. Kau yang berbicara melalui mulut lidah hamba Bapa. Pakai hamba-Mu pada pagi hari melalui Paskah pada pagi hari Bapa, supaya kembali mengingatkan setiap kami tempat ini Bapa akan segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih-Mu yang sudah Kau limpahkan bagi kami semua tempat ini Bapa, bagi umat manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kami mau sambut firman-Mu ini pada pagi ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kalau pagi hari ini ada tim tamborin, saya merasa senang sekali ya. Karena pada pagi hari ini kita merayakan ya Paskah atau kebangkitan Yesus. Ini perhatikan jemaat yang kasih dalam Yesus ya. Kalau hari Jumat itu kematian Yesus ya, untuk menanggung dosa dunia ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Jadi Allah saudara itu bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Ya, ini perlu kita ketahui. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan ya, kalau pagi hari ini kembali saya diberi kekuatan. Karena sekali lagi saya kurang tidur dan itu saya rasa kehendak Tuhan ya. Karena saudaraku, kalau pada pagi hari ini detik-detik kuasa maut, dosa yang ada di dunia ini sudah dipatahkan oleh kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu menunjukkan kuasa maut itu sudah dikalahkan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi saudara jangan hanya ya berpikir bahwa Allah saudara itu jauh. Allah saudara itu hidup, ada tinggal dalam kehidupan saudara untuk memberikan kuasa dan kemenangan di bumi ini. Ya, karena bumi ini ya segala kuasa dosa, kuasa maut itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa menikmati kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dengan penuh sukacita, bukan dengan penuh ketakutan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya apa yang harus diimani, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga itu ya sudah datang ya bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Kerajaan sorga, kerajaan Allah sudah menjadi bagian orang-orang yang beriman. Jadi bersukacitalah. Dan setelah 40 hari Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Disaksikan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Jadi murid-muridnya atau para rasul melihat dengan mata seperti kita ini. Bukan seperti penglihatan, tidak. Dengan mata jasmani ini melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Seringkali di dalam kehidupan kita, ya, kita tidak memahami kehendak Allah. Karena kita tidak mempercayai Roh Kudus. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau tunggu di lateng Yerusalem. Jangan ya turun dari lateng Yerusalem sebelum Roh Kudus turun. Setelah Tuhan Yesus naik 10 hari kemudian, apa yang dijanjikan oleh Bapa? Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus
ke dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Kita ini adalah orang-orang yang beriman. Tuhan Yesus berkata kepada para rasulnya, kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan engkau seperti anak yatim, ditinggal sendiri." Karena Tuhan Yesus itu tahu, yang percaya itu diselamatkan. Tetapi, tipu daya iblis itu tetap mengerikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus supaya tinggal di dalam kehidupan kita selama-lamanya, bukan sifatnya sementara. Untuk menolong kehidupan kita waktu kita dalam kesulitan. Untuk supaya kita mengerti firman Allah. Seringkali di dalam kehidupan kita tidak memahami firman Allah dengan benar. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Coba dibaca dulu Yohanes atau Injil Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Manusia yang beriman, orang yang beriman diberi penolong Roh Kudus. Dan dikatakan Roh Kudus itu akan menyertai dalam hidup kita, tinggal dalam hati kita. Bukan sifat sementara, tapi selama-lamanya sampai akhir hidup kita. Nah, Roh Kudus itu menolong manusia untuk memahami firman Tuhan dan untuk mengenal Allah dengan benar. Itu gunanya Roh Kudus ada di dalam kita. Itu gunanya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Supaya kita memahami firman-Nya, mengenal Allah dengan benar. Kita bisa melakukan kehendak Allah. Itu yang dimaksud Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita selama-lamanya. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Sampai hari ini, manusia masih belum mengenal Allah dengan benar. Karena manusia tidak mengandalkan Roh Kudus, seperti tadi saya katakan. Manusia lebih mengandalkan teologianya saja, daripada mengandalkan Roh Kudus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Bukan saya bermaksud merendahkan teologi, tidak. Waktu saya sekolah Alkitab pun diajarkan tentang teologi. Kalau dulu saya persiapan pelayanan khotbah, buku-buku saya, waktu sekolah Alkitab, buku tentang teologi, tentang cara berkhotbah itu seperti apa. Saya harus minta bongkar-bongkar itu dulu. Tapi sekarang sama sekali tidak. Karena saya mengerti. Saya memahami bahwa Roh Kudus itulah tinggal dalam kehidupan kita. Maksudnya mengajari kita, mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita. Itu gunanya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya tinggal di dalam kehidupan kita. Kita melihat manusia, seperti tadi saya katakan, hanya mengandalkan teologianya saja, atau lebih mengandalkan teologi daripada mengandalkan Roh Kudus. Kalau 20-30 tahun yang lalu, setiap hamba Tuhan itu mengandalkan SDR, sumber daya roh, yang dimaksud Roh Kudus. Tapi kalau hari ini beda, SDM-nya yang diperlukan. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sampai hari ini gereja-gereja mengajarkan, pengajarannya itu berbeda-beda, tentang salah satu contoh Allah Tritunggal,
yang sampai saat ini diperdebatkan. Ini mengatakan ini mengatakan, jadi berbeda-beda. Ya, gereja itu pengajarannya berbeda-beda. Ada yang mengajarkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah yang esa, satu. 3 pribadi yang tidak terpisahkan. Ya. Sedangkan ada yang mengajarkan Allah itu 3 pribadi yang bisa terpisahkan. Ya. Nah, kita melihat saksi Yehova itu mengajarkan Allah itu satu. Yesus itu cuma ciptaan Allah. Roh Kudus itu tenaga Allah. Ya, jadi Allah itu satu. Nah, yang lain mengajarkan Allah itu esa. Ya, firman itu perkataan Allah, jadi bukan Allah. Ya, Roh Kudus itu rohnya Allah, jadi Allah itu cuma satu. Nah, kalau kita melihat orang Yahudi mengenal Allah itu esa, satu. Itulah sebabnya para nabi bernubuat tentang datangnya Mesias. Ya. Waktu Yesus datang, banyak yang tidak percaya. Maksudnya waktu Yesus ada di bumi ini, banyak yang tidak percaya. Ya, kalau Yesus itu adalah Mesias. Bahkan para imam itulah yang menyalibkan Yesus. Ya, karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah Mesias. Kalau agama mayoritas mengajarkan Allah itu esa, satu pribadi. Jadi tidak ada Allah Tritunggal. Ya. Nah, ini akhir zaman. Ada seorang pemuda berapi-api mengatakan, ya, Allah Tritunggal itu pengajaran sesat katanya. Wah, berani sekali seorang pemuda. Ya, nah ini karena akhir zaman. Maka hati-hati ya, kita menerima pengajaran pada akhir zaman. Dia katakan, ya, di Alkitab itu tidak ada tertulis Allah Tritunggal, itu enggak ada. Coba cari. Kalau di Alkitab itu ada ditulis Allah Tritunggal. Ya. Tunjukkan, enggak ada. Nah, memang kata-kata Tritunggal itu memang tidak ada, tapi pengajarannya ada. Kalau saudara lihat di Alkitab, dicari sampai apa tentang tulisan Allah Tritunggal itu memang tidak ada. Tapi pengajaran Allah Tritunggal itu ada. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Nah, inilah yang saya ajarkan pada jemaat berdasarkan kitab suci dan pimpinan Roh Kudus. Karena kalau tadi saya katakan gereja itu berbeda-beda. Ya. Dari gereja si A, si B, dari satu ke dua berbeda-beda. Ya. Nah, saya mengajarkan itu berdasarkan kitab suci dan pimpinan Roh. Ya. Saudara bisa menilai, ya. Karena itu sendiri yang tertulis di dalam Alkitab. Coba tolong dibaca. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Puji Tuhan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekali lagi saya tidak bermaksud ya mengecilkan apalagi merendahkan teologi, tidak. Ya. Nah, kita mesti harus dari satu sumber yaitu Roh Kudus. Tadi saya katakan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus itu di dalam hidup kita, di dalam hati kita, selama-lamanya. Itu untuk mengajarkan bagaimana supaya kita mengenal Allah itu dengan benar. Itu maksudnya. Ya. Kalau saya baca ya, di dalam salinan yang lain, ya,
Itu saya rasa lebih jelas, saya akan bacakan. Tetapi saudara-saudara, saya ulangi, tetapi saudara telah menerima Roh Kudus yang hidup di dalam saudara. Janji tadi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya tinggal dalam kehidupan kita. Itu tinggal selama-lamanya. Di sini dikatakan, tetapi saudara telah menerima Roh Kudus dan ia hidup di dalam saudara, di dalam hati saudara. Sehingga mengenai kebenaran, kebenaran itu berbicara tentang Allah Tritunggal, kebenaran itu berbicara tentang ilahi, kebenaran itu berbicara tentang Allah sendiri. Nah, di sini dikatakan apa? Ya. Sehingga mengenai kebenaran, saudara tidak perlu lagi diajar oleh yang lain. Ia mengajar segala sesuatu kepada saudara, dan ia adalah kebenaran. Siapa itu kebenaran? Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Dia adalah Allah. Ya. Nah, ada satu ayat mengatakan bagaimana kita bisa tahu isi hati Allah kalau bukan Roh Allah itu sendiri. Ya. Nah. Jadi di sini dikatakan dengan jelas, ya. Ia adalah kebenaran. Ia bukan pendusta. Oleh karena itu, seperti telah dikatakannya, saudara harus tetap hidup dalam Kristus. Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, supaya kita itu tetap hidup di dalam Kristus. Ya. Karena kuasa kematian itu sudah dipatahkan. Kehidupan yang kekal itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Ya. Maka kita melihat tentang kehendak Allah, tentang kita mengenal Allah dengan benar. Roh Kudus itu mengajarkan di dalam kehidupan kita siapakah Allah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dan kalau saya melihat di dalam Ayub 32 ayat yang ke-8, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Nafas yang maha kuasa itu Roh Kudus yang ada dalam saudara. Ya, yang ada di dalam hati kita, bersinergi ya dengan roh kita yang sudah diperbarui, yaitu kita menjadi anak-anak Allah, manusia baru di dalamnya. Inilah yang bersinergi di dalam Roh Kudus, di dalam hati kita, berbicara kepada kita, memberi pengertian kepada kita tentang keilahian. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, yang saya ajarkan di sini, Allah itu memang benar Esa satu, ya. Tapi satu hakikat, tapi tiga pribadi. Tadi sudah saya jelaskan kalau ditulis di dalam Alkitab, Tri-Allah Tritunggal itu tidak ada, pengajarannya ada. Salah satu contoh 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Ada tiga yang memberi kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Satu hakikat. Ya. Jadi Bapa itu pribadi, Allah. Ya. Dikatakan Firman itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Ya. Tapi tiga menjadi satu. Ya. Firman itu adalah Allah. Itu tuliskan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Kata-kata bersama-sama, saya bersama dengan Tiongking, berarti itu sudah dua orang. Ya. Nah, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini tentang penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, ini Bapa menciptakan Allah ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah Ini adalah Roh Kudus di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, ini Tuhan Yesus. Jadilah terang. Dia pencipta semesta alam ini.
lalu terang itu jadi. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita melihat Bapa itu merencanakan, Roh Kudus bekerja, Yesus firman itu pencipta. Ya. Jadi jelas ada 3, ada 1 lagi. Maka saya katakan, ya, kalau saudara cari di Alkitab, bicara Allah Tritunggal nggak ada pengajarannya. Seperti ini kan pengajaran. Salah satu contoh, ini banyak sekali contoh tentang Allah Tritunggal, ya, tentang Bapa, Firman atau yang disebut Anak dan Roh Kudus, itu banyak sekali. Ya, seperti kita melihat waktu Yesus dibaptis, burung merpati itu adalah lambang Roh Kudus. Langit terbuka, ada suara mengatakan, inilah anak yang aku kasih. Jelas 3. Ya. Waktu Tuhan Yesus ya naik di gunung dengan murid-muridnya waktu masih hidup, ya, tahu-tahu Tuhan Yesus berubah rupa, mukanya seperti matahari. Ya. Nah, Petrus ya itu senang sekali. Dia merasakan satu damai yang luar biasa. Tahu-tahu ada suara, inilah anak yang aku kasih, dengarkanlah dia. Sampai Petrus itu ketakutan. Ya. Nah, ini coba dibaca Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kita melihat di dalam ayat ini mengatakan waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam harus dikeluarkan dari Taman Eden. Kalau tidak gitu nanti dia ambil buah kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya sebagai manusia yang berdosa, menjadi sama dengan iblis, bukan sama dengan Bapa, karena dia dalam keadaan berdosa. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Waktu Adam jatuh dalam dosa, ya, tahu yang baik dan yang jahat. Dan firman Tuhan mengatakan, manusia telah menjadi salah satu dari kita. Ini jelas. Ya. Manusia telah menjadi salah satu dari kita. Salah satu dari kita apa? Allah Tritunggal ini. Yesus. Ya. Karena 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 14, Yesus firman itu telah menjadi manusia. Coba kalau tidak salah itu ayatnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan, ya, waktu Adam jatuh dalam dosa, firman Tuhan mengatakan manusia telah menjadi salah satu dari kita. Dari kita itu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Ya. Kitab suci itu luar biasa. Sesuatu yang belum terjadi puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, itu sudah tertulis. Tertulis tertata dengan rapi, dengan satu sistematis yang luar biasa. Karena Roh Kudus itu dicurahkan kepada para rasulnya. Ya. Dan para rasulnya itu menulis dalam pimpinan Roh Kudus tentang ya surat-surat atau ya yang akan dijadikan bahan Alkitab ini. Dan itu diteruskan oleh bapak-bapak gereja menjadi satu kitab suci. Ya. Nah, tapi mereka menganggap, oh ini tidak benar ini buatan manusia apa ini. Dia tidak paham bahwa dari semula para rasulnya itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itulah yang membimbing di dalam penulisan-penulisan. Kalau para rasulnya ini ya, lupa apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus itulah yang mengingatkan para rasulnya. Ya. Tuhan Yesus selama 40 hari mengajarkan kepada para rasulnya satu persatu. Jadi itu yang ditulis.
Kalau para rasulnya itu lupa, sekali lagi, Roh Kudus itulah yang mengingatkan para rasulnya itu. Ya, supaya penulisan kitab suci itu ya suci. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ayat-ayat ini yang kita baca tadi sudah mengajarkan 3 pribadi Allah, 1 hakikat. Roh yang sama, 3 pribadi. Ya. Nah, ini bisa berpisah. 3 roh yang bisa menjadi 1. Saya berikan contoh Yohanes 14 ayat yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kita melihat satu ya persekutuan yang luar biasa. Dikatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu di dalam aku. Ya, nah, aku di dalam kamu. Ini 3. Mana Roh Kudusnya? Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi Bapa ya menjadi satu dengan firman, dengan Yesus. Kita bisa menjadi satu ya dengan Bapa. Roh kita ini, karena Roh Kudus ini ada dalam kehidupan kita. Jadi kita ini adalah luar biasa kuatnya, kokohnya. Bukan hanya Roh Kudus saja yang tinggal dalam kita. Persekutuan Bapa, firman, itu juga ada dalam kehidupan kita. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Seringkali kita tidak memahami ini. Ya. Kalau misalkan sekarang saya sedang khotbah. Ya, saya khotbah di sini. Pribadi saya ada di sini. Misalkan di Siam Sampit, Syahoveling misalkan bisa mendengar khotbah saya. Misalkan mamanya Firna yang ada di Australia bisa mendengar khotbah saya. Bisa mendengar suara saya. Suara saya sampai di Australia. Suara saya sampai di tempat Sampit Syahu sana. Ya. Tapi pribadi saya di sini. Tapi suara saya tidak bisa apa-apa sama Syahu, sama mamanya Firna, nggak bisa apa-apa. Karena saya bukan Allah, saya manusia. Tetapi beda dengan Allah. Allah itu pencipta, maha hadir, maha kuasa. Ya. Jadi sekalipun Allah itu di sorga, dia menguasai bumi. Ya. Dan apakah bisa? Bisa karena dia maha hadir, maha kuasa. Saya berikan salah satu contoh. Misalkan di sini ada colokan listrik. Ada colokan listrik. Pusatnya PLN. Di PLN sana, pusat listriknya itu misalkan di PLN. Ya. Di tempatnya jauh. Colokannya di sini. Loh, ini mana deselnya? Ya, pusatnya mana? Bukan di sini. Jauh di sana. Tapi coba saudara colok dengan kawan. Saudara bisa terbanting, terpelanting. Karena ya ada sambungannya. Ya. Karena energi pusat yang di sana itu menyambung sini. Itu gambaran satu ilustrasi yang mudah kita mengerti. Lebih-lebih Allah. Allah berkuasa. Ya. Jadi Allah itu maha hadir, maha kuasa. Dia menguasai seisi bumi ini. Sekalipun ya di mana ya pribadinya itu di sorga, tapi bukan seperti saya manusia, saya bisa tapi saya nggak bisa apa-apa karena saya bukan Allah. Saya cuma menggunakan teknologi internet saja, baru sana ya bisa nyambung ya. Nah, kita melihat berbicara Allah itu hakikatnya satu. Berbicara manusia itu hakikatnya juga cuma satu. Ya. Di ruangan ini misalkan seluruh ini ada berapa? 40 atau 50. Ya, misalkan. Ya. Berarti 50 pribadi. Ya. Tapi satu hakikat manusia. Tapi karena saudara manusia, ya tetap 50, tidak bisa menjadi satu. Ya,
Nah, beda dengan Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat. Allah bisa menjadi 1, yaitu Allah. Ya, kalau dikatakan 3 Allah, berarti 3 hakikat. Ya, sedangkan Allah itu 1 hakikat. Ya, nah, yang benar itu 3 pribadi, 1 hakikat. Allah bukan manusia. Ini ada 50 orang misalkan, ya tetap 50. Ya, tidak bisa menjadi 1, nggak bisa. Menjadi 1-nya itu adalah hakikatnya saja. Ya, jenis saudara itu adalah manusia, maksudnya begitu. Nah, kita melihat Tuhan adalah roh. Ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan ruah. Ya. Artinya nafas. Ya. Tapi di sini adalah nafas kehidupan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan pada Nikodemus, Allah itu roh seperti angin. Itu tuliskan Yohanes 3 ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, baca 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Allah itu adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, di mana ada roh Allah, di situ ada kelepasan. Ya. Nah, Allah itu adalah roh. Tadi dalam Yohanes 3:8 dikatakan roh itu, Tuhan Yesus mengatakan seperti angin atau udara. Tapi jangan salah, Allah itu bukan angin. Ya, kenapa ditulis roh itu seperti angin? Angin itu ada di mana-mana. Di sini ada angin, di mana di Amerika mana semua itu ada udara, ada angin. Nah, digambarkan Allah itu ya ada di mana-mana, Dia hadir ada di mana-mana. Ya. Nah, jadi kita melihat, kalau saya pernah memompa ban, ya, ban mobil, waktu saya ganti mobil baru, kasih angin biasa atau nutrigen, Pak? Angin biasa aja. Kalau nutrigen lebih bagus, ya, itu tidak gampang kempes katanya, ya, dan bisa stabil, ya. Jadi kita melihat, ya, angin itu bukan nutrigen. Nutrigen itu bukan oksigen, tapi jenisnya 1, angin atau udara, tapi 3 fungsi. Nah, kita melihat, begitupun juga Allah berbicara tentang air, Yohanes 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air itu melambangkan Roh Kudus, ya. Nah, di sini dikatakan, ya, ada air pegunungan, itu beda dengan air sumur, ya. Beda juga dengan air laut. Air pegunungan, air sumur, air laut itu 3, ya. Tapi sekali lagi, jenisnya tetap air, 1, ya. Jadi Bapa adalah roh. Firman itu adalah roh, maksudnya roh Allah, ya. Roh Kudus itu adalah roh Allah. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu hakikatnya adalah 1. Ya, hakikatnya adalah roh. Itu bisa menjadi 1. Mungkin saudara bisa, bagaimana 3 pribadi bisa menjadi 1? Allah bukan manusia yang berdaging, dikatakan roh. Salah satu contoh,
Markus 5 ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Kita melihat ada 2.000 roh setan, ya, yang tinggal dalam kehidupan seorang pemuda. 2.000 roh setan, legion, ya, merasuk seorang pemuda, tinggal di dalam pemuda. Jadi roh itu bisa menjadi satu, ya. Nah, apalagi dikatakan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tiga menjadi satu saja ribut. Ya. 2.000 menjadi satu saja tidak ribut. Ya. Karena tadi sudah saya jelaskan, ya, kalau roh itu seperti udara, ya, roh itu seperti air. Ya. Kalau di sini saya ada gelas, saya campur, ya, misalkan air pegunungan, air sumur, diaduk begini kita sudah tidak tahu. Menjadi satu, jenisnya itu ya satu, air. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Sekarang Tuhan Yesus mati, bangkit, ya. Kita semua tahu, Yesus bangkit dengan tubuh, ya, kemuliaannya. Ya. Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitannya, dengan tubuh kemuliaannya. Naik ke sorga itu disaksikan oleh para muridnya. Dan sekarang Bapa, Firman, yaitu Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, itu satu. Satu di mana? Satu di dalam tubuh kebangkitan Yesus. Satu di dalam tubuh kemuliaan Yesus. Ya. Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi seluruh kepribadian Allah, seluruh keilahian Allah itu tinggal dalam tubuh kebangkitan Yesus. Tubuh kebangkitan Yesus itu adalah tubuh kemuliaan. Sebab nantinya Yesus ini, Bapa ini, Allah Tritunggal ini tinggal dalam tubuh kemuliaan Yesus karena dia nanti akan memimpin orang-orang hidup yang bertubuh. Ya. Jadi orang mati, misalkan saya mati, tubuh saya yang fana, yang lemah ini cuman masuk tanah. Tapi Tuhan gantikan saya tubuh surgawi. Ya. Tubuh kemuliaan. Nah, itu dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tapi lain. Kemuliaan tubuh surgawi itu sempurna. Sudah nggak bisa mati lagi. Itulah tubuh kemuliaan. Jadi kita semua nanti pakai tubuh kemuliaan di surga. Tubuh yang tidak terbinasakan. Nah, kita hidup bersama-sama dengan Kristus, bertubuh, sama, dikenal. Tapi bedanya itu kualitasnya. Ya. Kalau nanti di surga, saya bisa tahu Tiongkeng bisa tahu. Karena sama. Cuma kualitasnya saja beda. Ya, kalau sekarang saya bisa mati, itu sudah tidak bisa. Nah, Allah itu memimpin, ya, orang-orang yang hidup karena Allah kita itu Allah yang hidup. Dia hidup di sorga, nanti kita kembali ke sorga sebagai anak-anak Allah. Ya. Kalau saya bicara dengan Ibu Gembala, banyak manusia tidak mengerti kasih Allah. Saya ilustrasikan. Ya. Kalau saya misalkan punya anak saya tinggal di luar negeri. Saya merindukan sekali anak saya itu pulang.
Saya rindu dengan anak saya. Saya rindu supaya anak saya ini pulang. Itu hati seorang bapak. Begitupun juga kita adalah anak-anak Allah. Allah itu rindu tinggal bersama-sama dengan kita. Allah itu tidak ingin di sorga ya tanpa kita sebagai anak-anaknya. Tapi bagaimana kita bisa naik masuk ke sorga? Karena adanya dosa di dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya Bapa yang penuh kasih itu turun ke dunia, ya, mati menggantikan kematian saya, ya, supaya saya ini sudah dikuduskan dengan darahnya, ya, supaya sekarang saya ini ya bisa naik masuk ke sorga, tinggal bersama-sama dengan Bapa. Itu kerinduan Bapa untuk menyelamatkan hidup kita. Itulah sebabnya dia turun. Sekarang dia naik sebagai Allah yang hidup, tunggu kehidupan kita. Ya, jadi nanti di sorga, atau nanti, ya, kalau pada akhirnya Yerusalem baru turun, yaitu bumi menjadi baru, kita hidup seperti biasa dengan memakai tubuh biasa, tapi tubuh kemuliaan. Allah kita juga memakai tubuh kemuliaan. Ya, jadi jemaat, supaya kita paham, ya, Allahnya orang Kristen itu satu, Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaannya. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus menolong manusia untuk mengenal Allah itu dengan benar. Dalam kesusahan penderitaan manusia sekarang masih ada, tapi percayalah, Roh Kudus yang dalam kehidupan saudara itu menolong kehidupan saudara. Roh Kudus hanya berkata melalui firman, mengingatkan manusia dalam hati dan pikiran sesuai firman. Ya, jadi Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita melalui firman. Ya, itulah sebabnya anak-anak Tuhan saudara harus penuh firman, mengerti firman. Karena Roh Kudus itu hanya bicara melalui firman. Ya, karena firman itu bicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Tadi sudah saya jelaskan, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Jadi Roh Kudus itu hanya mengikatkan dirinya pada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan, itu yang Roh Kudus ya katakan. Jadi Roh Kudus itu berkata melalui firman. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu adalah memuliakan Tuhan Yesus. Ya, nah supaya manusia mengenal Allah dengan benar, kita melihat orang yang memuliakan Yesus itu sama dengan memuliakan Bapa. Ditulis dalam Filipi 2 ayat yang ke-11, nggak usah dibaca. Ya, nah, Yohanes 14 ayat 13 tolong dibaca. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Puji Tuhan. Jadi saudara tidak perlu bingung. Bapak Gembala, kalau Allah Tritunggal itu berarti Allahnya 3. Saya kalau harus berdoa pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Karena segala kuasa itu sudah diberikan pada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, padaku telah diberikan segala kuasa, baik di langit maupun di bumi. Segala kuasa itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita meminta segala sesuatu, minta pada Tuhan Yesus. Allah saudara itu adalah Tuhan Yesus. Saudara memuliakan Tuhan Yesus, saudara sudah sama dengan memuliakan Bapa dan Roh Kudus. Karena 3 Tritunggal ini ada dalam tubuh kemuliaan Yesus. Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kalau bangsa Israel minta kepada Bapa, ya, tapi Tuhan katakan minta kepada Bapa dalam namaku, itu akan diberikan. Ya, nah ayat 26. Dan pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku.
dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu, engkau akan meminta dalam namaku dan aku tidak mengatakan engkau harus minta kepada Bapa. Karena segala otoritas ya langit dan bumi itu sudah di tangan Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara jangan bingung, maka saya katakan Allahnya orang Kristen itu satu, Tuhan Yesus. Ya. Karena ketiganya tinggal dalam ya tubuh kemuliaan Yesus. Roh Kudus tidak pernah bicara untuk dirinya. Tuhan Yesus adalah firman. Roh Kudus berbicara untuk kemuliaan Tuhan Yesus melalui firman. Roh Allah itu tertib. Ya, ini perhatikan sudah mau habis. Sebetulnya ini khotbah pengajaran karena di luar di YouTube, internet itu banyak sekali perbedaan-perbedaan tentang Allah Tritunggal ini dan saudara itu nanti menjadi bingung. Ya, saudara tidak paham. Ya, nah itu nanti bisa-bisa ya membingungkan. Bingung itu bisa berakibat iman roh saudara itu lemah. Maka saya sebagai gembala, saya jelaskan dalam khotbah ini supaya saudara bisa memahami dengan benar. Ya, Roh Allah itu roh tertib. Roh Kudus tidak bisa diperintah. Ya, manusia seenaknya sekalipun dia hamba Tuhan. Ya, banyak hamba Tuhan itu seolah-olah dia lebih besar, lebih tinggi dari Roh Kudus. Maaf itu ngawur. Saya tidak berani sembarangan kalau Roh Kudus tidak berbicara kepada saya. Saya tidak pernah altakor kalau Roh Kudus tidak suruh saya altakor. Ya, saya tidak berani melancangi sembarangan. Ya, karena Roh Allah itu roh tertib. Roh Kudus itu tidak bisa diperintah seenaknya oleh manusia sekalipun dia hamba Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah sama pencipta semesta alam bersama Bapa dan firman Tuhan Yesus. Ya. Roh Kudus itu hanya mengikatkan dirinya pada firman atau pada perkataan Tuhan Yesus. Roh Kudus itu memuliakan Tuhan Yesus. Ya, Bapa itu dimuliakan dalam Yesus, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, menjadi satu roh. Ya. Jadi kita memuliakan Yesus itu sama dengan memuliakan Bapa. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Otoritas mati dan hidup manusia itu ada di dalam kekuasaan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya katakan, Tuhan Allahnya orang Kristen itu satu, Tuhan Yesus. Itu sudah mencakup Bapa dan Roh Kudus. Ya. Nah, memuliakan Tuhan Yesus itu sama dengan memuliakan Bapa. Jadi gereja harus memuliakan Tuhan Yesus. Memuliakan Tuhan Yesus itu memuliakan Allah Tritunggal. Sudah saya jelaskan tadi, Allah Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus dan tinggal dalam tubuh kebangkitan Yesus. Tinggal dalam tubuh kemuliaan Yesus. Ya. Jadi kita melihat jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita harus bisa memahami dengan benar bahwa nantinya ya, kita itu juga memakai tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan sama ya seperti Tuhan Yesus. Jadi bagi jemaat yang sudah percaya Tuhan Yesus, hiduplah dengan penuh mengucap syukur ya, dan dengan penuh sukacita. Jangan hidup itu dikuasai rasa takut, apalagi ketakutan. Kalau tadi saya melihat ada tim tamborin, saya merasa senang sekali. Ya. Dan sekali lagi jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya sebagai gembala saudara, ya, dalam ibadah keadaan COVID ini, saya banyak bergumul, ya, supaya dalam tempat ibadah ini, ya, dipagari oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberi perlindungan. Supaya ibadah ini ibadah yang hidup, ibadah yang memuliakan Tuhan, dan kita pulang menerima berkat-berkat Tuhan. Dan iman roh kita itu tetap kuat. Ya, bukan kita beribadah dengan rasa takut,
dengan rasa gelisah dan sebagainya. Kalau kita beribadah dengan rasa sukacita, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan leader. Kita masuk dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini kami rasakan mengenai Allah Tritunggal. Tetapi yang terutama Tuhan, otoritas yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang kami sembah Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan benih-benih firman-Mu. Sampai hari ini Bapa, Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah yang selanjutnya, juga sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Biar Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama saya undang dalam mengikuti. Satunya yang adakan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus telah memberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat melalui firman-Mu, memberikan satu pengertian yang baik dalam kehidupan kami, untuk kami hidup beriman, memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Begitupun juga bagi umat-Mu yang beribadah melalui live. Semuanya pada pagi hari ini diberkati. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati iman rohaninya, Engkau berkati usaha pekerjaannya, Tuhan juga berkati keuangannya. Khususnya Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit, dari orang-orang jahat, dari segala malapetaka, juga dari virus corona. Tuhan berkati umat-Mu, biar mereka bersuka cita, beribadah dengan semangat, dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Satu-satunya yang ada, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyambutku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyambutku, Tuhan memulihku. Sekali lagi Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyambutku, Tuhan memulihku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.